Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari saya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah. Mari kita berdoa agar semua usaha kita diperlancar oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Pengalaman saya khusus di nasabah kredit macet ini, kita semua punya masalah. Masalah ini kita bisa bicarakan tanpa kita duga. Niat kita dari awal semua baik-baik saja, bukan? Niat kita ingin jadi konsumen yang lancar. Nggak ada niatan kita mau berpikiran tidak lancar, oke? Nah, di sini saya ingin berbagi tentunya sama teman-teman semua. Karena ada teman saya yang menanyakan seperti ini, rumah aku dilelang loh gitu, gimana ya cara nebusnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kelalaian nasabah mempertahankan asetnya. Nah, karena terjadi macet, awal ceritanya nih begini. Ada seorang konsumen terjadi macet, kira-kira gitu ya. Sudah dia macet, bank telepon dong, gitu kan. Bank telepon nih, halo ibu udah terlambat nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka selalu memberi. Dan pada umumnya setelah 3 bulan baru kita dapat SP1. SP1 itu berlaku 3 bulan lagi, saudara-saudara. 3 bulan kita nggak ada kooperatif, bahasanya itu nggak ada mau timbal balik ngunjungin mereka. Nah, ini yang saya sebut salahnya konsumen. Terus yang kedua, setelah 3 bulan maka dapat lagi SP2, namanya surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua lagi diabaikan lagi sama konsumen. Sebetulnya konsumen mengabaikan itu menurut cerita-cerita mereka itu takut menghadapi yang namanya debt collector atau tim remedial itu, gitu kan. Terus akhirnya mereka itu dengan rasa takutnya, sebenarnya takut itu bos, rasa takutnya itu mereka tidak mau menemuin, bahkan nak ngangkat telepon pun tidak berani. Sebenarnya karena kekurangan pengetahuan mereka. Bagi mereka yang namanya sudah menggadaikan surat itu, mereka harus wajib bayar, itu aja yang ada di otaknya, dan tidak ada di otaknya mereka itu bahwa mau kooperatif. Itu yang ada hanya rasa takut gitu. Jadi kalau bank udah telepon itu udah nggak diangkat aja. Apalagi bank yang nelpon itu mereka juga kadang ya kita salahkan juga, terlalu kasar kadang. Jadi selalu mengejas orang itu bahwa kamu itu tidak bayar utang gitu, dan tidak ingin mengetahui kondisi si nasabah. Salah juga sebenarnya bank kalau mereka nelponnya kasar. Yang ketiga, SP ketiga nih hadir, tambah konsumen tambah nggak berani gitu kan. Mereka merasa ini udah setahun nih nganggur, nggak bayar utang, ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi mereka juga nggak kooperatif. Nah, ini yang saya salahkan di konsumen juga. Tidak ada kooperatif sama sekali, tidak ada mau menemuin si bank, didatengin sama tim-timnya itu bilang nggak ada, nyumput, banyak yang seperti itu. Teman-teman itu semua pada pengusaha-pengusaha itu seperti itu. Jadi mereka itu beraninya menghutang tapi tidak bisa mengkasih solusi, bahkan mereka tuh takut. Nah, jadi cerita itu ceritalah gitu kan, kita cerita sesama peminjam uang bank ini. Lah kalau saya bilang itu kita jangan ada takut gitu. Jadi ya kita itu nggak ada cerita takut sama penagih itu. Penagih itu menjalankan tugasnya mereka itu. Mereka juga dipush dari atasannya. Nah, oleh karena itu, itulah gunanya kita wajib kooperatif tadi. Kooperatif itu apa sih? Ya kooperatif itu kita cepat tanggap. Datang SP1, kita datang bank. Ceritakan, begini Pak, orang juga manusia, jadi mereka juga akan paham dengan kondisi kita, gitu loh. Nah, kita hadepin. Nah, di hadapan itu kita udah ada niatan gitu loh, niatan bahwa kita itu orang bener.
tidak mau melarikan diri gitu. Maka bank juga punya, mereka juga ada komite loh, rapat gitu kan, konsumen yang seperti ini nih gimana. Oh udah Pak, udah di dalam hasil rapat itu si konsumen ini sudah menghadap gitu kan, sudah menghadap dan cerita begini, orang akan maklum, orang akan maklum. Bahkan kita diawasi dengan baik gitu kan, ditanya. Yang kedua juga tadi sama, dapat SP2 datangin lagi, ya belum bisa juga mau diapain Pak gitu kan, datang lagi SP3 sama, ceritakan lagi kondisinya gitu. Jangan lari, jangan nyumput, rugi kita kalau lari nyumput. Ya akhirnya setelah kita gak berani nemuin, nyumput, didatengin berkali-kali, kita nyumput, akhirnya kita ada rasa takut sendiri kan. Nah setelah kita rasa takut sendiri, maka kita kabur. Banyak itu yang kabur, kabur ke tempat ibunya, ke tempat ayahnya, ke tempat kakak-kakaknya, nyumput lah bahasanya itu, kayak minta perlindungan. Tapi dia tidak menjalankan haknya yang punya hak. Itu yang saya sayangkan sama konsumen-konsumen yang seperti ini nih. Mereka tidak membela asetnya. Harusnya sudah datang SP3 itu, nah itu yang udah mulai ada bahasa-bahasa bank itu kita lelang. Di sini konsumen berhak menolak untuk lelang itu sebetulnya. Konsumen berhak menolak. Saya tidak akan mau lelang Pak. Saya akan berjuang untuk membela hak saya ini dulu, aset saya ini dulu. Gimana caranya saya menjualkannya sendiri. Nah, kita nego, itu bahasanya nego. Nah nanti nego, lebih bagus lagi nego itu kita buatkan surat permohonan. Karena kita kan di cabang nih, semua bank itu punya cabang dan pusatnya kan di Jakarta, oh no, di Jakarta sana. Mereka kan akan melaporkan dulu ke pusat bahasanya. Tapi itu kita udah bertindak, kita peduli dengan aset kita yang tergadai itu. Lah kalau tadi seperti pertanyaan, ada cerita teman tadi bahwa dia tiba-tiba dilelang katanya dan dia tidak kooperatif, ya itu satu hal yang wajar bagi saya karena nggak ada perjuangan sekali dari dianya. Proses lelang itu lama Bapak, Ibu, Tante, Om, lama banget. Dan itu pun masih ada bahasanya tim penagih, tim penagih kelas sedang, kelas berat. Itu ada bahasa-bahasanya tuh, tim remedial, terus tuh AIDA, apa-apa lagi tuh banyak yang harus diproses itu. Nah untuk menghalangi tim-tim ini, saya sarankan ke saudara-saudara, teman-teman semua gitu ya, yang punya hutang itu wajib mempertahankan haknya. Ya seperti apa? Seperti yang setelah saya ceritakan di video-video tadi, di video-video yang lalu, tip-tip kita menghadapi bank. Ini kan kita ceritanya kepada macet semua nih, gitu kan. Tapi kita juga kooperatif gitu. Jadi kita juga punya niatan untuk menyelesaikan. Ingat, saya nggak ngajak untuk tidak, oh saya nggak mau menyelesaikan, bukan. Jadi justru ini saran saya sih kita supaya selesai dan dapat saling enak. Dengan indah gitu kita saling berbaginya ini gitu. Jadi kalaupun memang ada nasabah seperti itu, saya katakan sangat wajar dilelang bank. Tapi kalau kita sendiri sudah berjuang, pertama kita menghadap bank, kita nego, keluh kesah kita ceritakan, dan bank juga punya proses kan, punya proses untuk mereka juga komite. Oh konsumen ini sangat terbuka sekali lupa gitu-gitu, mereka tuh itu cerita gitu kan. Nah maka kita dapat restrukturisasi, kita bisa gitu kan, seperti apa kita mengecilkan pokok aja bisa, menghilangkan bunga aja bisa, nego-negonya itu dulu kan gitu. Nah baru kita lakukan juga sebagai hak kita. Kalaupun memang hak kita itu tadi kita sudah gadaikan, tentunya kan udah di HT, maka itu kita ke BPN lakukan blokir, setelah itu ke pelelangan, lakukan juga ke pelelangan, terakhir lakukan ke pengadilan. Itu hak Anda ibu-ibu untuk mempertahankan aset itu. Tuh. Jadi kita jangan terlalu ngikutin alur orang yang kejam-kejam itu, terus tuh kitanya juga nggak ada pembelaan.
hak kita bela besar, wajib kita ngebelanya gitu. Jadi jangan ya udahlah nggak kebayar terserahlah mau delang, ya jangan ibu. Tapi kalau kita semua yang kita datengin itu tentunya pakai permohonan. Nah ini yang saya ceritakan tadi tuh. Nggak pula kita datang-datang hanya datang aja. Jadi kita ada tanda bukti. Bukti-bukti terakhir ini nanti bisa kita bawa ke tempat pelelangan, ke tempat pengadilan. Gitu. Jadi di pengadilan itu, oh Pak saya sudah melapor loh di BPN. Saya sudah memblokir di KPKNL gitu. Saya sudah menego di bank dan ini ada suratnya semua. Maka ini satu perhatian besar sama pengadilan itu. Nah, bisa-bisa kita menang, Ibu. Kita menang dan kita sesuai apa yang kita bisa sanggup bayar tadi, aset kita yang menjualkan, nggak ada yang terlelang di situ. Jadi kitanya juga tenang, sama orang bank juga tenang. Udah, mau apa lagi sih hidup ini kalau nggak kita saling harga menghargain. Inilah kesatuannya kita, ini negara Indonesia kan. Negara Indonesia itu negara hukum. Kalau negara hukum itu artinya bukan penguasa aja yang punya hukum, rakyatnya juga dilindungin. Tapi sesuai prosedur kitanya juga, jangan mau diayomin aja tapi kita nggak mau berjuang. Nah saya sarankan sekali lagi, ayolah perjuangkan aset-aset Anda, jangan sampai dilalaikan atas aset-aset itu. Berjuang kita payah ngedapetinnya loh. Kalau umpamanya kita sendiri nggak ngikutin aturannya ya wajar dilelang, tapi kalau kita sudah berjuang itu ada nilai tersendiri pembelaan kita itu, bahkan kita bisa menang karena itu masih hak kita. Mau dijual mereka, yang penting satu, jangan mau sekali tanda tangan apa-apa lagi gitu. Kalaupun memang orang bank itu datang, Bu tanda tangan ini, jangan mau gitu. Itu aja kuncinya, karena itu hak kita. Kalaupun memang mereka tanda tangan, suruh tanda tangan, maksa-maksa, itu namanya pemaksaan penindasan. Bisa kita ajukan pengadilan juga itu si orang-orang bank itu, si oknum-oknumnya itu gitu. Catat bila perlu, setiap mereka datang catat, dan rekam bila perlu. Itu sebagai kita, karena kita sangat kooperatif nih. Nah tapi lain halnya dengan orang yang nggak kooperatif tadi, wajar. Orang bank ya gimana dia mau ngasih keputusan, kesimpulan, maka mereka ngambil eksekusi kan gitu. Karena dari si nasabahnya sendiri lalai. Nah, jadi maksud saya ayolah sama-sama berjuang. Yang punya hutang itu jangan takut. Udah saya ceritakan yang dari tadi. Mereka itu bekerja, Bro. Menjalankan tugas dan hak kita juga membela hak. Maka wajib kita juga mati-matian juga kita bela hak. Gimana cara kita mengumpulkannya. Nah, jangan segampang itu melepaskannya kan gitu. Nah, bila perlu kita ya cari jalan tengahnya, cari solusinya. Mungkin itu aja ya dari saya, sekedar berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan segala urusannya. Manusia tak luput dari salah. Kebenaran hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lain kali ya.